Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas materi sel sebagai dasar kehidupan. Materi kita mencakup teori ditemukannya sel, definisi, jenis, serta organel-organel sel. Teori sel. Sel ditemukan pertama kali oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan tipis gabus di bawah mikroskop sederhana, dan ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding. Ruang-ruang kecil inilah yang akhirnya dikenal dengan sel. Definisi sel. Sel yaitu suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau biasa dikenal sebagai protoplasma. Protoplasma ini sendiri terdiri dari plasma sel dan inti sel. Nah, di dalam inti sel juga terdapat plasma inti yang disebut nukleoplasma. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan fungsi kehidupan. Nah, secara struktural, sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau mitosis, serta di dalam sel terkandung materi genetik yang menjadi penentu sifat-sifat makhluk hidup sehingga dapat diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan ada tidaknya membran inti pada sel, sel dibagi menjadi sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot yaitu sel yang tidak mempunyai membran inti. Sel dibungkus oleh plasma membran. Dinding luar selnya kompleks, pili, kadang berflagela. Contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Yang kedua adalah sel eukariot, yaitu sel yang mempunyai membran inti. Memiliki organel-organel membran, terdiri dari retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan lain-lain. Contoh sel eukariotik yaitu sel hewan dan tumbuhan. Buah sel terdiri dari organel penyusunnya, seperti nukleus, badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Inti sel ini berfungsi sebagai pusat mengatur aktivitas sel serta sebagai pusat pengatur genetik sel. Di dalam nukleus terdapat sebuah inti yang disebut nukleolus. Nukleolus ini berfungsi sebagai tempat dibentuknya ribosom, serta isi dari nukleolus ini terdiri dari kromatin DNA dan RNA serta protein. Mitokondria. Mitokondria yaitu organel sebagai sumber energi dari sebuah sel. Semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula mitokondria di dalam sebuah sel. Ribosom. Ribosom yaitu suatu bagian sel yang berfungsi membentuk protein dari asam amino pada sitoplasma. Protein ini yang nantinya menjadi bahan baku pembuatan RNA. Ribosom terletak bebas di dalam sel maupun menempel pada retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma. RE dibagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus berfungsi sebagai tempat dibentuknya lemak dan karbohidrat, sedangkan RE kasar fungsinya menyimpan protein yang diproduksi oleh ribosom yang menempel di RE. Badan Golgi, yaitu organel sel yang berfungsi menyelesaikan, menyortir atau memilih dan mengirimkan hasil-hasil sel, serta sebagai tempat sekresi protein. Lisosom. Lisosom yaitu organel sel yang berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Berdasarkan fungsinya, lisosom mengandung enzim-enzim pencernaan yang dikemas dalam suatu kantong membran. Sentrosom. Sentrosom yaitu organel sel yang berfungsi dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan. Vakuola, yaitu organel sel yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Pada sel tumbuhan, vakuola terlihat lebih besar, sedangkan pada sel hewan, vakuolanya berukuran lebih kecil. Nah, kita sampai di ujung pembelajaran mengenai materi sel sebagai unit kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.